Kita mulai, coba kita awali dengan semangat yang keras seperti tadi, ya. Biar besok, biar ada yang semua nanti jadi pahlawan. Amin. Ya, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pak polisi, Amin. ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru. Amin. Ya. Nanti itu semua adalah Pahlawan. Nanti penerusnya yang ada di sana. Coba ikuti kata-kata Pak Wito dulu. Merdeka! 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pendidik, kemudian yang saya hormati ibu-ibu wali murid TK Al Hikmah, kemudian anak-anakku semua yang saya cintai dan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkunjung di Taman Makam Kesumanegara dalam keadaan sehat Walafiat. Selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bimbing kita ke arah yang jalan yang benar diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku semua, jadi Pak Wito nanti, Pak Wito adalah yang jaga di sini, yang rawat di sini, di makam-makam di sini. Ya, perlu kita jelaskan pagi ini ada sekitar 400 orang yang meninggal di makam Kesumanegara. Ya, itu 370 itu yang di sana, itu makam yang di sana. Kemudian ada yang dijadikan satu. Itu karena apa? Itu dulu waktu perpindahan di sini dari kecamatan-kecamatan pada waktu agresi perang kedua yaitu tahun 4849. Ibu-ibu sudah lahir belum? Nah, itu perang di sana, kemudian meninggal di kecamatan-kecamatan, kemudian dipindah di makam pahlawan Kesumanegara. Jadi itu di makam di sini. Jadi jumlahnya ada 370 sama 7 kerangka yang dijadikan satu. Kemudian yang di sana itu 23 termasuk ini nanti grade-nya berbeda. Jadi semua berjumlah 400 izingan yang ada di makam pahlawan. Kemudian yang itu adalah pahlawan murni, orang yang berjasa, yang tentu yang jelas pernah perang. Yang di utara itu, ya, itu yang jelas pernah perang, baik melawan Belanda atau perang pada waktu di Timur itu meninggal di sana. Kemudian di sini yang ini ada ini 23 orang ini yang meninggal di sini, itu baik ada polisi, ada tentara, ada angkatan laut, darat, di sini itu kategori taman makam bahagia. Taman makam bahagia. Ya, itu kategori pembela. Tadi pahlawan pembela. Sama dengan Pak Wito ini nanti insya Allah kalau saya meninggal, insya Allah juga dikategorikan pahlawan pembela. Karena pada waktu saya kuasa di Timur 2 kali, tapi veteran saya belum turun, itu kategori pahlawan pembela. Dasarnya apa? Kalau di sana itu harus perang, harus mempunyai skep veteran, itu sisa yang di utara. Tapi yang di sini itu hanya dia mempunyai jasa pengabdian selama 25 sampai 30 tahun sampai pensiun itu. Dia tidak mempunyai cacat, tidak mengkhianati negara, itu bisa diajukan yang namanya bintang naraya.
Nah, itu kategori pahlawan pembela. Dia dimakamkan di sini. Itu nggak harus perang. Kalau di sini ada yang pernah perang atau tidak. Kalau di sini itu hanya dasarnya pengabdian. Kemudian di sini ada semuanya ini tentara angkatan daratnya itu 311 orang. Kemudian angkatan lautnya itu pada waktu perang tentu dimakan di sini semua itu hanya 10 orang. Kemudian ada Pak Polisi, nah itu 22 orang. Kemudian bukan hanya tentara saja, bahkan sipil pun itu ada Pak Muntarid yaitu guru besar. Nah, itu dimakan di sana itu juga mempunyai bintang veteran. Nah, itu dia sipil, ini PNS-nya ada 5 orang. Kemudian pahlawan tak dikenal. Jadi pahlawan tak dikenal itu pada waktu dia pertempuran melawan penjajah Belanda itu meninggal, tapi tidak tahu identitasnya. Dia langsung dimakamkan di kecamatan-kecamatan, tapi tidak tahu namanya. Kemudian diambil, ditaruh di peti. Kemudian di bawah sini diupacarakan secara militer, itu namanya termasuk pahlawan tak dikenal itu ada 52 orang. Nah, kemudian tadi adik-adik sudah melaksanakan kegiatan apa tadi? Upacara menghormat ke pahlawan. Nah, besok kalau besar itu ada aturan lagi, ya. Kalau sebelum masuk ke sini itu di pintu gerbang sana itu harus hormat. Setelah itu baru masuk di makam. Secara aturan militernya begitu, ya. Karena adik-adik ini masih kecil, besok kalau sudah jadi pejabat, jadi orang besar, jangan lupa kalau masuk makam pahlawan, setelah berdoa di makam pahlawan, kembali juga harus hormat. Ya. Jadi itu paparan yang ada di makam pahlawan. Kemudian saya ceritain tentang pahlawan besok itu biar menjadi teguh yang jadi pahlawan. Seperti ini contohnya figur kita adalah Kadek Suwoko. Ya. Tahu nggak patungnya Kadek Suwoko? Tahu. Di mana? Di mana ayo? Sebelum mixu. Di sana dekatnya Kodim ada rel, habis itu ada begini nih. Tahu? Nah, itu namanya pahlawan Lamongan. Itu namanya Pak Kadek Suwoko. Ya. Mengingat agresi Belanda tahun 4849 terjadilah pergolakan. Kita ulangi lagi, pada tahun 4849 terjadilah pergolakan Belanda melawan Indonesia, termasuk melawan orang Lamongan. Gimana perang itu? Tahu perang nggak? Wah, tembak-tembakan pakai senjata, pakai bambu runcing, pakai apa lagi? Pedang, ya itu melawan Belanda. Pada waktu itu pergolakan perang melawan Belanda. Nah, itu termasuk itu patung yang ada di sana itu ada monumennya yang kalau ibu pernah ke Sekarang, yaitu di dekat Embong Putih di desa apa itu Benteng Putih, Bumantuk Sekarang sana itu ada monumen kecil. Itu sangat bersejarah sekali karena pada waktu itu Bapak Kadek Suwoko itu terjadi pertempuran di sana melawan Belanda. Kadek Suwoko itu memimpin pasukan namanya pasukan Tamtomo. Apa? Tatomo. Pasukan Tamtomo, yaitu dikasih tugas untuk ikut bertempur melawan Belanda. Dia patroli, jadi jalan-jalan membawa senjata mencari musuh, itu namanya patroli. Dia dibawahi hanya 6
6 orang. Ya, hanya 6 orang. Dia beristirahat di sana, di Gumantuk di sekarang sana. Tiba-tiba ada Belanda yang jumlahnya itu 1 peleton. 1 peleton itu berapa? 30 orang. Dia mobilnya goleng di pinggir sungai Banteng Putih sana. Ya, kemudian di sana Pak Kades Woko itu dilapori sama tokoh masyarakat di sana. Akhirnya dibilangi kalau ada mobil goleng. Akhirnya terjadi tembak-tembakan. Tembak-tembakan itu sampai 3 jam. Jam 1 sampai jam 3 sore. Tembak-tembakan. Dor. Sampai terjadi Belandanya itu meninggal. Belandanya itu meninggal 11 orang. Kemudian yang luka 2. Nah, kemudian yang regunya Kades Woko, Regu Tamtomo itu yang meninggal berapa? 4. Nah, kalau meninggal 4. Nah, kemudian Pak Kades Woko itu pada waktu dia luka parah, belum meninggal. Nah, itu yang patut kita contoh sebagai pahlawan. Walaupun toh dia itu didatangi sama Pak Belanda, Pak Kades Woko, kalau kamu ingin hidup, kalau kamu ingin sembuh, kamu harus ikut Belanda. Mau apa enggak? Nggak mau. Kalau sebagai pahlawan sejati, itu harus tidak mau. Harus tetap membela Indonesia. Nah, itu sebagai pahlawan sejati. Akhirnya Pak Kades Woko ditawari 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak, dia tetap tidak mau. Lebih baik mati dalam keadaan merah Putih. Nah, itu Kades Woko. Makanya anak-anakku semua nanti kalau sudah jadi orang besar, jadi tentara, jangan mudah menyerah, ya. Harus seperti pahlawan Kades Woko. Apa itu Kades Woko? Kades Woko itu kadetnya itu bukan nama orang ya. Jadi kadet itu adalah pelajar angkatan laut. Jadi pada waktu dia Kades Woko itu dulu ikut berperang di sini, itu dia belum resmi jadi tentara murni, Bu. Jadi dia pelajar. Nah, pada tahun tersebut dia di training atau di latihan di Kodim Lamongan 018 Lamongan. Nah, pada waktu itu dia ikut perang. Ya, itu saja. Kalau Pak Pucol nanti mau cerita tentang agresi Belanda yang kedua, mulai pertempuran sana, Bicungkring sana. Wah, sampai nggak pulang sampai sore, ya. Nah, makanya sekarang ini jalan-jalan yang ada di Lamongan itu kebanyakan adalah pahlawan-pahlawan kita, termasuk ada Mbah Sumargo. Mbah Sumargo itu juga pahlawan, tapi tidak dimakam di sini. Dia sama pelajar dengan Kades Woko, tapi saat itu dia meninggal di Jalan Veteran sana, di Jalan Woko. Nah, itu dia malam itu juga dimakamkan di Tambak Boyo. Siapa yang tahu Tambak Boyo? Pak Boyo itu loh. Nah, ke arah Geraha ke timur sana. Nah, itu dimakam di sana. Terus yang lainnya dimakamkan di sini. Ya. Itu saja yang saya sampaikan sekelumit tentang apa yang ada di makam pahlawan Kejemanegara. Nah, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kita juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Ini kalau Agustus ini untuk jarang ya, tapi kalau kemarin hari pahlawan itu 1 bulan penuh saya mengatur jadwal pagi sore sampai hujan, geluduk, ledek itu dia tetap datang anak-anak segini.
Itu. Gurunya TK-nya sangat semangat sekali. Ya, itu. Ya mudah-mudahan barokah. Amin. Dia datang mendoakan pahlawan sejati yang ada di Taman Makam Kesuman Negara Lamongan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu berjalan satu aja dulu. Satu-satu. Nanti nyambung. Ya, ayo. Yang mana dulu? Ayo Mbak Bila. Ayo sini. Salim nak. Ayo. Salim yang bagus. Langsung ke sana ayo. Nah, langsung jalan ke sana nak. Langsung jalan ke sana nak. Sukses. Amin. Salim yang bagus sayang. Langsung ke sana nak. Langsung ke sana nggih sama Budian. Salim nak. Kasih pokok dulu ya. Adik. Ada bunganya, Bu? Ada Pak. Bu, naroni Bu. Oh, kono wadah bisa di sini Bapak wadah. Pak, enggak ada babinya ya, Pak. Oh, kono paling. Nggih, sik ditakokno Bu Yuli. Iki cek ditakokno Bu Yuli. Nek masih ngene iki tak rono. Emang Ibu Dian iki lho. Gak boleh berebut ya. Kak boleh berebut, gantian, pinter. Kila mana gue kila rek. Ada yang di sana, ada yang di sana. Ayo sini ini. Ayo Mas. Ayo Mas Rasa, itu ambil bunga ya. Ini Mas Rasa. Ayo, ditabur. Tabur bunga ya, ayo. Mas Rasa. Ditaruh. Dipegang. Ini loh, Dek. Aja banyak-banyak sini. Gantian sini. Ayo pindah sini. Banyak nah. Mbak Jani, Dek. Sedikit-sedikit, pakai rasa. Aja naik. Sebelah sini, Dek. Sebelah sini, Dek. Tolong dipegang. Saya cek isok Jadi fokus. naik lah, Dek. Ganti itu, sana. Ganti situ loh. Sana. Azrin sini. Alhamdulillahirobbil alamin. Lancar, sudah selesai.